Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan membahas preparasi sampel untuk analisis mutu kimiawi pangan, gitu ya. Jadi di depan saya ini adalah beberapa bahan makanan yang memang saya beli, sengaja dibeli. Terus kemudian untuk perhatikan teman-teman semuanya. Tentu nanti ada bagian-bagiannya saja ya. Jadi ada bagian-bagian yang akan kita demokan untuk analisisnya ya. Di analisis mutu kimiawi pangan kita ada analisis proksimat, ada kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, terus kemudian kadar karbohidrat ya, itu yang paling banyak ya. Jadi kadar protein menggunakan kedal, kadar lemak menggunakan soklet, kadar air menggunakan oven metode gravimetri, kadar abu menggunakan tanur metode gravimetri, dan juga kadar gula menggunakan Luscroll ya, Luscroll dan nanti digabung dengan titrimetri ya. Untuk yang protein dengan gula itu nanti pakai titrimetri, sedangkan yang soklet ya, lemak, terus kemudian kadar air, kemudian kadar abu menggunakan gravimetri ya. Terus kemudian ada dua lagi analisis ya, menggunakan spektrofotometri dan juga menggunakan metode kromatografi gitu ya. Nah, dari sini teman-teman tentu harus mempersiapkan dulu sampelnya ya. Sampelnya harus dipersiapkan dulu ya. Seperti contoh misalnya kita menggunakan kita akan menguji kadar air dari es krim ini. Ya, bagaimana caranya agar si air ini kan dia nanti akan keluar gitu ya. Jadi yang paling tepat menggunakan metode apa? Apakah menggunakan metode oven atau menggunakan metode apa? Terus kemudian seperti ini adalah frozen food ya. Frozen food ini nanti, nah ini seperti terlihat di sini. Ini di awal ya, awalnya sebelum dikeluarkan, sebelum di towing, dia tidak ada kristal-kristal airnya seperti ini ya. Kristal-kristal airnya ini terbentuk ketika dia dimasukkan lagi ke dalam freezer. Ini juga sama, ini seperti ini. Jadi nanti air yang ada di sini akan berkurang ya. Makanya beberapa metode dari penelitian itu dia mengeringkan pakai pengeringan beku ya, seperti itu. Terus kemudian nah ini ada contoh adalah sosis ya. Sosis ini udah divakum ya, udah divakum sehingga tidak ada pergeseran ya, pergerakan dari dari si air yang ada di dalam sini, yang ada di dalam sosis keluar ya, meskipun ternyata ini masih ada juga di dalamnya ya, masih ada. Karena apa? Karena terjadi evaporasi ya, seperti itu. Nah, terus kemudian yang ini di packing secara tradisional, dikasih plastik saja. Ini padahal adalah si teh hitam. Ya, ini asli teh hitam, belum ada tambahan apa-apa ya, beda dengan teh-teh yang lainnya. Nah, ini juga kopi. Nah, kopi ini bisa diwadahkan dalam dalam wadah seperti ini ya. Nanti untuk kopi ada beberapa macam ya. Kalau kita untuk mengukur kadar air bisa menggunakan alatnya macam-macam juga, ada menggunakan oven ataupun menggunakan metode yang lainnya. Tetapi ada yang biji kopi gelondong ya, biji kopi persmen, terus kemudian green bean-nya atau roasted bean-nya. Jadi ada 4 ya, nanti ada alatnya sendiri ya yang untuk mengetahui moisture analyzer-nya ya, seperti itu. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Ini kita beli ya, karena untuk menunjukkan bahwa di sini pengemasannya ya, dia ada valve-nya, ada valve di depan sini ya. Ini digunakan untuk apa? Untuk memelihara kesegaran dari si kopi ya, ada di sini. Ini ada valve-nya, dan kita tahu ini dia ada plastiknya. Terus kemudian kalau nggak salah bisa 3-4 layer ya. Jadi ada plastiknya, terus kemudian ada aluminiumnya, terus kemudian dilapis lagi dengan bagian depannya, nah seperti itu. Nah, jadi ini tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi adanya H2O yang akan masuk ke dalam sini, gitu ya, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh seperti teh yang seperti ini, dan dia di dalamnya masih ada plastiknya lagi, ada second packagingnya, ya, ada secondary packagingnya, ya. Di dalam dia ada ininya kita buka saja. Nah, di sini ada teh celupnya
Nah ini packaging yang pertama, tinggal dicelup. Nah rasanya lemon ya. Terus kemudian di sini ada enamelnya bagian dalam, terus kemudian ada lapisan aluminium foil, terus kemudian ada bagian lapisan luarnya ya. Nanti teman-teman bisa belajar di pengemasan. Oh ya sudah ya, jadi kemarin di semester 2 teman-teman juga sudah belajar tentang pengemasan ini. Nah ini lebih terjaga kualitasnya karena kenapa? Karena air tidak keluar masuk ya. Jadi nanti kalau kita mau uji kadar airnya ya, kadar abunya, proksimatnya, atau mungkin kadar total fenolnya berapa, ini aktivitas antioksidannya berapa, atau pigalokategin galatnya berapa ya, ini dari dalam sini tinggal di tinggal di analisis ya. Nah tentu kalau kita menggunakan aluminium foil ini kadar airnya akan terjaga teman-teman ya. Karena apa? Karena yang ada di sini dia barangnya bisa jadi higroskopis. Ketika higroskopis, ruangan kita ini banyak mengandung uap air. Ya, yang terjadi apa? Nanti akan masuk ke sini si uap airnya nempel di sini. Ya, sama kalau misalnya teman-teman punya yang namanya ini ya, garam dapur di rumah ya, garam dapur terus kemudian lupa nggak nutup. Besok-besok loh kok malah berair ya. Atau misalnya teman-teman punya yang namanya kerupuk, lupa nggak nutup toplesnya. Loh kok ternyata jadinya melempem. Nah, itu adalah karena ada uap air yang ada di sekitar kita. Artinya kelembapan di tempat kita juga cukup tinggi, sehingga kita butuh packaging yang seperti ini. Ini nanti kita harus siapkan sampelnya ya, seperti itu. Nah seperti ini dia ada secondary-nya, dia menggunakan aluminium foil juga di bagian dalamnya gitu ya. Terus kemudian yang ini karena harganya murah mungkin, jadi cuman teh ini aja gitu ya. Terus kemudian green tea ya, ini lebih heritage ya, ini juga sama saja ya, tetapi tidak menjamin adanya udara yang uap air yang ada di dalam sekitar ruangan ini akan masuk ke dalam ya, nggak menjamin ya. Nah mungkin yang bagus juga adalah ini contohnya adalah dari susu ya, susu bubuk ya. Ini dengan adanya aluminium foil, terus kemudian ada enamel bagian dalamnya, ada plastiknya, di luarnya juga ada plastiknya gitu ya. Ini juga mampu menjaga ini menjaga kelembapan dari si sampelnya ya, seperti itu. Nah nanti teman-teman kalau secara offline ya, jadi satu sampel ini digunakan hanya sekali ya. Jadi misalnya kadar air, praktikum pertemuan ini ketika kita kadar air hari ini yang ambil 1, minggu depan kita ada kadar gula, ambil 1 lagi, minggu depannya lagi ada kadar lemak, ambil 1 lagi. Jadi teman-teman tidak boleh mengambil yang udah dibuka terus kemudian dipakai lagi. Karena kenapa? Ketika udah terbuka seperti ini ya, nanti akan ada uap air yang masuk ke dalam ya. Itu ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman misalnya punya teh atau punya tepung yang banyak gitu ya, terus kemudian ingin menguji konsistensi ya, teman-teman harus mempersiapkan yang seperti ini. Dan ini sudah terbukti ya, ciri uji homogenitas kadar air dia tidak berbeda nyata antara satu dengan yang lainnya ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus mempersiapkan ya bagaimana cara mengambil sampelnya ya. Cara mengambil sampelnya kalau misalnya padatan, kita bisa menggunakan yang namanya quartering ya. Jadi misalnya satu kontainer gede gitu ya, satu kontainer, satu kapal misalnya, nanti diambil di beberapa tempat ya. Jadi kalau misalnya satu kapal ada sekian puluh ton, nanti ada minimalnya berapa yang harus diambil di berbagai tempat ya, seperti itu. Terus kemudian dicampur, dikomposit jadi satu, terus kemudian nanti dibuat quartering, nanti yang berseberangan yang diambil, yang lainnya disimpan ya, seperti itu. Nanti di packing kemasan kecil-kecil ya. Biasanya kalau kadar air, kadar abu itu per 10 gram ya, atau per 50 gram. Biasanya per 10 gram karena sekali ngambil yang dibutuhkan kadar air biasanya cuma 2 gram ya, 2 gram, 0 sekian. Jadi satu ini bisa buat 3 ulangan ya, seperti itu. Nah terus kemudian kalau misalnya kita sampelnya cairan gimana gitu ya. Kalau sampelnya cairan kita bisa menggunakan yang namanya alat Godeville, atau ada alat yang untuk untuk mengambil sampel cairan juga ada ya. Selain Godeville juga ada, kalau udara juga ada untuk alat mengambil udara ya. Misalnya kita ingin tahu pencemaran di suatu tempat kan, seperti itu ya. Jadi ini adalah pengantar ya dari
saya untuk preparasi sampel. Yang jelas teman-teman nanti akan mendapatkan ini satu-satu gitu ya. Mungkin saja ada yang seperti ini ya, yang subur sun seperti ini ya. Ini harusnya yang kecil-kecil ya, karena kalau ini nanti sekali pakai udah habis itu buang gitu ya. Artinya kalau misalnya teman-teman mau ambil silahkan gitu ya. Oke, karena packaging itu nanti akan mempengaruhi ya. Jadi kalau teman-teman baca jurnal juga ya, itu di sana akan ada misalnya kadar abu ya, kadar gula atau karbohidrat, kadar lemak, kadar protein. Itu satuannya adalah persen bobot kering ya. Karena apa? Di sana pasti ada si kadar airnya ya. Gitu. Oke, apapun sampelnya usahakan kita bisa mempacking dengan baik sehingga nanti komposisi yang ada di dalam dia tidak berubah ya, karena kadar air kalau berubah biasanya semuanya akan ikut berubah. Oke, sekian video dari dari preparasi sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.